Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yogi Putra, mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan memberikan tips bagaimana cara merawat kendaraan kita yang bisa kita lakukan di rumah. Baik, di sini kita bisa mulai dari pemeriksaan yang ada di ruang mesin terlebih dahulu. Kita mulai membuka kap mesin terlebih dahulu. Lalu pemeriksaan yang ada di ruang mesin ini yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah mungkin kita bisa memeriksa oli mesin terlebih dahulu. Dari stick oli mesin ini kita bisa memeriksa jumlah oli mesin dan juga kualitas dari oli mesin ini. Lalu kita bisa memeriksa air radiator yang ada di reservoir tank ini. Setelah itu kita bisa memeriksa jumlah dari minyak rem yang ada di reservoir minyak rem ini. Selain itu juga kita dapat memeriksa jumlah dari minyak power steering ini, karena mobil ini masih menggunakan power steering hidrolik. Lalu kita jangan lupa juga memeriksa air washer yang ada di mobil ini. Dan yang terakhir, karena mobil ini masih menggunakan baterai, jadi kita baterai basah, jadi kita melakukan pemeriksaan jumlah dari air aki yang ada di baterai ini. Pemeriksaan oli mesin dengan menarik stick oli yang ada di sini. Kita tarik terlebih dahulu, lalu kita lap dengan menggunakan tisu ataupun dengan menggunakan kain untuk menghilangkan oli-oli sisa yang menempel yang ada di stick oli ini. Lalu kita masukkan lagi. Setelah itu kita tarik lagi. Nah, di sini baru kita mulai bisa mengetahui. Nah, di sini kita dapat mengetahui jumlah oli mesin yang ada di mobil kita. Dari stick oli ini terdapat dua tanda. Yang tanda sebelah sini ini menunjukkan batas maksimal dari oli mesin kita. Lalu tanda di bawah ini adalah batas minimal yang oli mesin yang ada di mesin mobil kita. Jadi jika di bawah tanda ini indikasi bahwa oli mesin tersebut kurang. Lalu jika di atas tanda sebelah sini indikasi bahwa oli mesin tersebut melebihi dari spesifikasi yang dianjurkan. Dari mobil ini yang saya gunakan ini, oli mesinnya masih berada di sebelah sini. Jadi oli mesin yang ada di mobil ini dikatakan masih cukup. Lalu selain dapat memeriksa jumlah dari oli mesin ini, kita dapat mengetahui kualitas dari oli mesin ini, apakah masih baik atau tidak dari warna dari oli mesin ini. Di oli mesin ini masih berwarna kekuning-kuningan. Jadi oli mesin ini masih baik atau masih dapat digunakan oleh mobil kita. Jika sudah berwarna kecoklatan atau mungkin sudah gelap, nah itu indikasi untuk oli mesin tersebut segera ganti. Lalu kita masukkan lagi stick oli ini sini. Untuk oli mesin itu sebaiknya diganti setiap 5.000 km sekali atau setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya, pemeriksaan air radiator. Pemeriksaan air radiator ini dapat kita lakukan di reservoir tank ini. Jadi kita periksa jumlah atau ketinggian dari air radiator yang ada di reservoir tank ini. Untuk pemeriksaannya di bawah sini adalah terdapat tanda L yang mengindikasikan bahwa ini adalah batas minimal dari jumlah air radiator yang ada di reservoir tank ini. Lalu di atas ini adalah jumlah maksimal. Terdapat tanda F sebagai jumlah maksimal dari air radiator yang ada di reservoir tank ini. Jadi untuk air radiator yang ada di reservoir tank ini tidak boleh di bawah tanda L maupun di atas tanda F. Untuk mobil ini air radiatornya masih di bawah tanda F ini. Jadi air radiator yang ada di reservoir tank ini masih cukup dan masih bisa digunakan
untuk mobil ini. Untuk air radiator ini sebaiknya kita menggunakan coolant. Jangan menggunakan air keran maupun air mineral, karena itu tidak sesuai dengan spesifikasi pabrikan kendaraan. Yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan kendaraan tersebut adalah hanya air coolant yang sesuai dengan spesifikasi mobil tersebut. Lalu untuk air radiator ini dapat kita ganti atau sebaiknya kita lakukan penggantian setiap 5 tahun sekali atau kurang lebih setiap 50.000 km sekali. Kita harus mengganti air radiator tersebut agar kondisi dari mesin kita tetap terjaga dan menjaga kualitas dari air radiator yang ada di mesin mobil kita. Untuk selanjutnya, pemeriksaan minyak rem yang ada di reservoir tank ini. Untuk pemeriksaan minyak rem ini, kita memeriksa ketinggian atau jumlah dari minyak rem ini. Di sini terdapat tanda min, yang berarti mengindikasikan batas minimal dari minyak rem ini yang ada di reservoir tank. Jika di bawah tanda ini, maka minyak rem perlu ditambahkan. Lalu di sini terdapat tanda mark yang mengindikasikan jumlah maksimal atau batas maksimal minyak rem yang ada di reservoir tank ini. Jika di atas tanda mark ini, maka minyak rem terlalu banyak atau melebihi batas yang ada di reservoir tank ini. Untuk di mobil ini, minyak rem masih berada di sini. Ini berada di antara tanda mark dan min, sehingga masih sesuai dengan spesifikasi atau anjuran dari pabrikan. Untuk minyak rem ini perlu kita lakukan penggantian setiap 20.000 km sekali atau sekitar 2 tahun sekali untuk menjaga kondisi dari minyak rem ini agar masih dapat bekerja dengan baik. Di mobil ini masih menggunakan tipe power steering hidrolik, belum elektrik. Jadi masih menggunakan fluida. Dan di sini terdapat reservoir tank atau tampungan minyak power steering. Untuk memeriksanya, kita buka tutup power steering ini. Di sini ada tanda cold yang menunjukkan jumlah minyak rem pada saat kondisi dingin atau pada saat power steering tidak bekerja atau belum bekerja. Lalu di sini adalah indikasi atau indikator minyak power steering pada saat kondisi hot atau panas. Biasanya ini pada saat kondisi minyak steering setelah bekerja, ini berada di tanda ini, terdapat tulisan hot. Jadi perlu dipastikan mobil kalian itu setelah perjalanan jauh atau belum, untuk melakukan pemeriksaan dari jumlah minyak power steering ini. Baik, untuk minyak power steering ini sebaiknya kita lakukan penggantian setiap 20.000 km sampai dengan 30.000 km sekali untuk menjaga agar power steering dapat bekerja dengan baik dan dapat melumasi komponen-komponen yang ada di sistem power steering. Pemeriksaan air washer. Untuk pemeriksaan air washer, kita periksa jumlah atau ketinggian dari cairan washer yang ada di reservoir tank ini. Pertama kita buka ini terlebih dahulu, lalu ini kita tarik. Oke, di sini terdapat tulisan normal. Normal ini berarti mengindikasikan bahwa jumlah air yang ada di washer tank ini dalam kondisi yang cukup atau masih sesuai dengan kebutuhan. Lalu di bawah sini terdapat tulisan low yang mengindikasikan atau sebagai tanda bahwa cairan yang ada di washer tank ini kurang, sehingga cairan yang ada di washer tank ini perlu ditambahkan. Dan di mobil ini masih berada di antara normal dan low.
dan masih cukup untuk digunakan sampai beberapa waktu ke depan. Oke, untuk cairan washer tank ini perlu kalian periksa secara rutin dan perlu kalian lakukan penggantian secara rutin. Mungkin sekitar 3 bulan sekali perlu kalian lakukan penggantian. Untuk perawatan atau pemeriksaan yang dilakukan di aki atau baterai, ini kita bisa memeriksa jumlah atau ketinggian dari air aki atau air baterai ini. Di sini terdapat tulisan upper level sebagai indikasi atau batas maksimal dari jumlah air aki yang ada di air aki ini. Jadi di sini adalah tanda atau batas maksimal dari jumlah air aki yang ada di baterai ini. Lalu di bawah sini terdapat tulisan lower level. Batas ini sebagai indikasi untuk batas minimal atau jumlah minimal dari air aki yang ada di baterai atau aki ini. Sehingga jika berada di bawah tanda ini, maka air aki perlu ditambahkan. Untuk air aki yang ada di mobil ini masih di antara tanda upper level dan lower level, sekitar di sini. Sehingga tidak perlu ditambahkan lagi. Selain itu, kalian juga bisa meriksa dari indikator yang ada di sini. Jika indikator masih berwarna berlingkar biru dengan tengah merah, itu berarti aki masih dalam kondisi bagus. Tapi jika lingkarannya warna putih, tengahnya merah, itu berarti tegangan aki kurang. Dan jika lingkarannya merah, tengahnya putih, berarti itu air aki yang ada di aki ini kurang. Jadi kalian bisa memeriksa dari indikator di atas ini juga. Untuk umur dari aki ini, untuk kendaraan umumnya biasanya 2-5 tahun. Aki ini perlu dilakukan penggantian atau perbaikan karena sekitar 5 tahun itu biasanya performa aki atau kualitas dari aki tersebut menurun. Entah akibat dari pemakaian atau emang kondisi dari aki tersebut sudah kurang baik. Jadi perlu diperhatikan untuk usia dari aki ini. Mungkin itu untuk pemeriksaan yang ada di ruang mesin. Jadi mungkin pemeriksaannya bisa dari level oli mesin atau kualitas dari oli mesin, terus pemeriksaan minyak rem, pemeriksaan air radiator, pemeriksaan dari minyak power steering atau fluida power steering, pemeriksaan washer, dan juga pemeriksaan dari baterai. Pemeriksaan sistem penerangan atau kelistrikan yang ada di mobil. Pemeriksaan sistem penerangan atau kelistrikan yang ada di mobil itu seperti pemeriksaan lampu kepala, pemeriksaan lampu tanda belok, pemeriksaan lampu kabut, pemeriksaan lampu kota, dan selain itu juga nanti bisa diikuti dengan pemeriksaan kerja dari klakson, kerja dari sistem AC, mungkin itu. Lalu selanjutnya kita langsung melakukan pemeriksaan tersebut. Di kendaraan terdapat lampu tanda belok atau biasa disebut juga dengan lampu rating. Di lampu tanda belok tersebut digunakan sebagai alat komunikasi untuk mengindikasikan pada saat kita ingin berbelok ke kanan maupun ke kiri. Nah, periksa dan pastikan bahwa lampu tanda belok di mobil kita masih aktif atau masih hidup. Ini adalah lampu tanda belok sebelah kanan. Ini masih bekerja dengan baik, masih hidup. Lalu kita periksa yang sebelah kiri. Nah, tuh yang sebelah kiri ini masih hidup juga. Jadi lampu tanda belok ini masih dalam kondisi baik. Oke, di sistem penerangan juga ada lampu kepala, lampu kota,
dan juga fog lamp atau lampu kabut. Kita periksa terlebih dahulu lampu kota. Lampu kota. Nah, mohon maaf agak kurang jelas. Nah, ini lampu kota hidup, masih hidup. Ini lampu kota masih hidup atau masih dapat bekerja. Selanjutnya kita periksa lampu kepala. Nah, ini lampu kepala juga masih bisa menyala dengan baik. Nah, ini lampu kepala masih bisa menyala dengan baik. Lalu kita periksa lampu kabut atau fog lamp. Nah, untuk fog lamp ada di bawah sini. Pastikan masih bisa hidup atau menyala dengan baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah pemeriksaan lampu rem. Pastikan lampu rem kalian yang ada di bagian belakang kendaraan itu hidup. Nah, seperti ini. Jadi pastikan lampu remnya itu hidup. Di sini adalah high mount stop lamp. Ada di atas. Nah, ini pastikan lampu remnya hidup atau bekerja seperti ini. Ya, mungkin seperti itu. Oke, selanjutnya kita pastikan bahwa AC kita dapat bekerja. Kita ini tutup terlebih dahulu. Lalu kita hidupkan AC. Nah, ini AC sudah hidup. Ini indikatornya sudah hidup. Nah, AC mobil ini berada di 25 derajat. Dan kecepatan kipasnya berada di kecepatan 1. Pastikan AC kalian dingin. Periksa bahwa kisi-kisinya dingin, yang keluar udara dari sini dingin. Nah, pemeriksaan AC ini lebih baik pada saat kondisi cuaca sekitar panas. Kalau kondisi cuaca sekitar kita panas dan AC kita masih dapat dingin atau bekerja dengan baik dan maksimal seperti ini, maka kondisi AC kalian masih dalam kondisi baik. Selanjutnya adalah pemeriksaan klakson. Klakson ini sangat penting untuk diperiksa kerjanya dan harus dipastikan klakson ini dapat bekerja dengan baik, karena klakson ini adalah sebagai media atau komunikasi kita dengan pengendara lain, atau memberikan kode atau memberikan isyarat lah kepada pengendara lain jika kita pada saat mau mengindikasikan kendaraan yang ada di depan kita atau kendaraan yang mau menyeberang, itu bisa kita berikan kode atau isyarat menggunakan klakson ini. Jadi kita periksa klakson ini harus dapat bekerja. Nah, ini masih dapat bekerja. Seperti itu. Baik, mungkin itu untuk cara perawatan yang bisa kita lakukan di rumah terhadap mobil kita, atau pemeriksaan yang bisa kita lakukan terhadap mobil kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Saran dan masukan dari kalian sangat berguna dan sangat membantu untuk membuat video ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.